Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah guys, kali ini kita cerita tentang si Unyil setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 3.200 km dari Bandung sampai ke Sabang kilometer 0 ya. Nah, kita bahas sedikit teman-teman, gimana ceritanya si Unyil tiba-tiba udah sampai di rumah. Terus gimana kondisinya dia setelah dipakai touring sejauh 3.200 km ya. Nanti kita akan servis, sekarang saya mau servis nih. Habis ini kita lihat dulu kondisinya kayak apa. Terus habis itu kita servis, kita bongkar semua CVT yang dari proper itu. Kira-kira proper racing line yang saya pakai ini beneran proper nggak buat touring jarak jauh. Kita lihat kondisinya nanti ya, apakah ada kerusakan dari part proper yang saya pasang atau aman-aman aja, dan part-part lain yang saya pasang di si Unyil. Yuk kita lihat sekarang kondisinya kayak gimana. Oke teman-teman, kita lihat dulu yuk kondisinya si Unyil. Kita lihat dulu kilometernya sekarang sudah berapa nih? 18.948 ya. Waktu sebelum berangkat itu 15.700an ya. Berarti ya betul 3.200 km kira-kira si Unyil sudah menempuh jarak ya dari Bandung sampai ke Aceh ke Sabang. Buat kondisinya overall dari body teman-teman ya nggak ada masalah. Ini kan kemarin saya kirim pakai paket, ceritanya nih gini teman-teman. Si Unyil ini saya kirim pakai Indah Cargo ya. Buat teman-teman mungkin yang kemarin nonton episode terakhir nggak sampai selesai, mungkin nggak tahu ya kok tiba-tiba udah tamat aja tuh Wonder Journey 15. Jadi Unyil saya kirim pakai kargo ya. Setelah dikirim pakai kargo nih, dibentukannya kayak gini teman-teman. Setelah dibungkus dari Indah Cargo, kita lihat overall ini udah saya cuci bersih teman-teman ya. Semuanya udah bersih banget, nggak ada lecet sama sekali, aman semua. Nah paling ini aja nih bekas bekas ini lakban teman-teman ya, tapi itu nanti bisa dibersihin gampang. Ini juga bekas lakban nih. Overall sih Indah Cargo rapih ya teman-teman, kondisi semua nggak ada lecet, aman ya. Ini udah dicuci udah sekitar, jadi ini si Unyil ini datang kira-kira sekitar 4 hari 5 hari yang lalu lah gitu. Aman semua so far, dikirim pakai Indah Cargo pakai paket, aman ya, motor nggak ada lecet sama sekali. Terus kita lihat kondisi ban ya, masih awet, masih masih lumayan tebal teman-teman ya. Yang depan nih dari awal memang belum saya ganti. Ini sebenarnya kalau ngomong kembangan ini masih lumayan tebal, cuman karena ini bannya udah lumayan lama, ini keluaran tahun 2022 ya bannya ini. Karena saya waktu baru beli motor, waktu baru beli si Unyil ini langsung saya ganti bannya. Ini 2022. Kurangnya itu adalah udah keras. Itu aja. Nah, jadi overall kondisinya si Unyil seperti ini, nggak ada masalah dari luar, tapi kita coba lihat masalah di dalamnya, CVT-nya apakah bermasalah atau enggak. Sebenarnya kalau feeling saya sih harusnya aman, karena selama saya pakai sampai dikirim ke Bandung pun nggak ada masalah sama sekali teman-teman gitu ya. Sekarang kita cek aja ke bengkel, kita sekalian ganti olinya. Ini udah 3.200 km belum ganti oli, kita ganti olinya. Kita lihat juga jeroan CVT-nya si Unyil. Yuk kita cus ke bengkel, nanti kita cek seperti apa. Oke teman-teman, sekarang saya udah di Shell nih, dan saya servisnya di Shell aja ya, karena bengkel langganannya pada penuh, dan sekalian kita bantu-bantulah ini SPBU swasta nih, biar nggak jadi bangkrut ya. Kita servis di sini, kita ganti olinya pakai Shell 1030, sekalian kita lihat untuk kondisi CVT-nya. Oke, yuk kita bongkar aja dalamannya si Unyil teman-teman. Nih kita lihat dalaman CVT-nya. Ini lumayan berdebu ya guys, karena memang faktor eksternal juga, debunya jalur Trans Sumatera luar biasa. Tapi ya emang kampas karbon ini juga debunya juga lumayan sih. Tuh lihat. Tapi kalau kita lihat nih teman-teman, kondisi rollernya ya ini masih bagus banget.
Gak nyangka loh ini pemakaian 3.200 km dengan rute yang cukup ekstrim, tanjakan dan turunannya. Terus debu ya, tadi kalian lihat masih nggak ada yang peyang. Biasanya sih saya suka nemuin ada 1 atau 2 yang peyang ya setelah pemakaian ekstrim kayak di jalur Sumatera ini. Tapi ini so far aman banget, ke 66-nya masih aman. Kampas gandanya kalian lihat tuh, lihat tebel banget ya. Cuma memang ada guratan garis itu yang ngikutin dari mangkok kampas gandanya. Ini rumah CVT kayak gini, beltnya tuh lihat masih tebel banget. Wah ini aman banget nih, bisa sampai 2 tahunan kali ya umurnya, masih lebih malah. Nah ini buat ininya teman-teman, mulai depan tuh lihat garis beltnya sampai ke atas, berarti perfect ya ini settingannya. Terus bagian dalamnya tuh masih aman banget. Wah ini oke banget sih. Terus kampas ganda nih, mangkok kampas ganda nih yang kalian tunggu-tunggu ya. Ini masih aman banget guys, tuh lihat. Masih bentuknya masih bulat sempurna, masih ngegripnya juga masih oke banget. Berarti memang nggak ada masalah sama sekali ya part proper yang saya pakai ini. Nah, seperti yang udah kalian lihat tadi teman-teman ya, setelah kita habis servis si Unyil, kita udah lihat sama-sama kondisi CVT-nya kayak apa. Alhamdulillah so far si Unyil tidak ada kendala berarti, bahkan bisa dibilang zero trouble ya, karena memang selama saya touring di Sumatera pun semua everything's running well, semuanya berfungsi dengan baik, CVT proper. Wah sumpah ini bisa dibilang teman-teman ya, ini adalah part racing yang durability-nya ready banget buat touring. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut mau pakai barang-barang dari proper racing lain. Ini so far aman banget. Tadi kita lihat semua CVT part-part terkecilnya dari roller, slide piece, belt semua masih dalam kondisi sangat baik. Cuma memang kurangnya teman-teman ya, itu adalah dia debunya lumayan banyak dibandingin sama part CVT standar, yang mana saya yakin itu hasil dari karbon aramid clutch-nya itu teman-teman gitu. Itu memang dia gripnya bagus. Ini minim banget selip teman-teman, tapi memang kekurangannya adalah dia debunya agak sedikit tebal. Jadi tadi pas dibersihin juga ya udah lumayan agak tebal. Nah tapi apakah si debu-debu ini bikin gerdek? Jawabannya tidak. Why? Kenapa? Karena memang dia si mangkoknya itu didesain sedemikian rupa supaya tidak gerdek ya. Dia ada alurnya yang lurus gitu, sama ditambah dia ada bolongan-bolongan kecil yang bikin si debu itu keluar dari mangkok CVT-nya. Makanya tadi ketika dibongkar teman-teman, mangkok CVT-nya itu dibilang terlalu debu, enggak, malah debunya tuh keluar semua ke bak CVT gitu, karena memang dari bolongan-bolongan itu tuh si debu-debu yang biasanya ada di kampas ganda itu semua terbuang dari bolongan yang ada di mangkoknya itu. Kayak gitu guys. Udah terbukti ya, masalah soal durability udah terbukti. Tadi kita udah bongkar sama-sama CVT-nya si Unyil. Alhamdulillah semuanya tidak ada kendala sama sekali gitu. Jadi CVT proper ini bakal saya pakai terus sampai nanti waktunya diganti. Kemungkinan saya belum akan ganti-ganti ke merek lain dulu, karena so far saya puas, jujur puas banget sama proper racing lain. Memang kalau dari segi harga, saya rasa ada harga ada rupa lah ya gitu. Maksudnya dengan saya jujur selama ambil CVT paling berasa efeknya ini gitu. Langsung saya mau touring, sempat ada kekhawatiran kalau wah ini awet gak ya, namanya part racing gitu ya, part buat balap, awet gak? Ternyata awet banget. Ya udah kalau gitu nanti kita touring lagi bareng sama si Unyil ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.